Jadi malam ini kita akan membahas modul 9. Tapi sebelum saya masuk ke modul 9, saya ingin sedikit lagi mau membahas tentang keekuivalenan himpunan. Ya, mungkin ada beberapa teman yang kemarin sempat bertanya tentang materi ini. Saya ingin refresh sedikit lagi ya. Jadi pada modul 8, halaman 8.6, himpunan A dikatakan hampir sama himpunan B, ditulis dengan bentuk seperti ini, hampir sama, jika ada sebuah C yang merupakan himpunan bagian B, sehingga A, ini saya agak lupa, ini lambangnya ekuivalen ya. Ekuivalen. Relasi ekuivalen. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, suatu himpunan dikatakan ekuivalen jika memenuhi ketiga prinsipnya, di mana terdapat fungsi dari A ke B, jadi A itu domainnya, sedangkan B range-nya bersifat satu-satu dan pada, atau dikatakan sebagai bijektif. Ya. Jadi kita kembali lagi ke materi tadi, kita ambil salah satu contoh soal. Misalnya diketahui dua himpunan A dan B. A sama dengan 1, 2, 3, sedangkan B 2, 3, 4, 5. Kita mau menyatakan bahwa himpunan A itu hampir sama dengan himpunan B. Jadi kita harus mengambil salah satu contoh, salah satu himpunan B, himpunan yang merupakan himpunan bagian B. Ya, maka dari situ kita ambil himpunan C 2, 3, 4. Ya, C itu himpunan bagian B, tapi bukan berarti bahwa C itu himpunan yang sama dengan himpunan B. Karena di sini dikatakan C himpunan bagian B. Lalu kita mendefinisikan sebuah fungsi bahwa ada fungsi menggunakan domain A dan range C. Tepat satu-satu. Jadi kita lihat NA-nya 3, NC-nya 3. Maka A dikatakan ekuivalen terhadap C. Karena C himpunan bagian B dan A ekuivalen terhadap C, maka A hampir sama dengan B. Nah, yang harus kalian perhatikan ketika kalian mencari sebuah himpunan yang himpunan bagian dari B, kalian harus menyatakan jumlah anggota C itu harus sama dengan anggota A, supaya bisa fungsi satu-satu dan pada. Ya. Terus pertanyaannya, apakah harus anggotanya sama dengan anggota A? Tidak. Ya. Hubungan antara anggota A hanya diperlukan hanya jumlah anggotanya saja sama. Tapi mau komponen anggotanya terserah, tidak masalah. Ya. Jadi misalkan di 8.16 kita punya himpunan abjad vokal V sama dengan A, I, U, E, O. Dikatakan hampir sama dengan himpunan abjad AB, di mana A sampai Z, jumlah huruf ada 26. Jadi teman-teman bisa mengambil sebuah himpunan yang merupakan himpunan bagian AB. Teman-teman bisa menggunakan huruf apa saja, kecuali kombinasi A, I, U, E, O. Tapi saya tidak tahu ya kalau misalkan sama itu bisa juga apa tidak. Kalau kita lihat dari contoh soal yang ada di modul,
alangkah lebih baiknya fokusnya mengambil mengambil beberapa anggota di AB yang banyaknya sama dengan si V ini. Jadi kita tetap mengambil 5 huruf. Terserah mengambil 5 huruf apa. Bisa A sampai E, bisa P sampai Q, R, S, T, U, U. Ya, di mana nanti ketika fungsi domain V menuju range A, kita katakanlah kita punya sebuah himpunan X, mereka akan fungsi satu-satu. Karena NV sama dengan 5, NX juga sama dengan 5. Seperti itu ya. Sebenarnya dasarnya seperti itu. Nah, di sini dikatakan, misalnya B itu bilangan asli, dan C adalah gabungan dari bilangan genap plus bilangan 1. Ya. Jadi, periksa apakah B hampir sama kepada C. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa NB itu tak hingga, karena kita nggak bisa mendefinisikan banyak sekali. Ya kan? Lalu, Kak, bagaimana caranya kita mengambil sebuah himpunan yang merupakan himpunan bagian si C, tapi jumlahnya itu juga tak hingga seperti NB? Gampang. Kalian tinggal tentukan aja kombinasi apa yang tidak menyangkut semua. Kan terlihat di sini, kalian bisa mengambil misalnya sebuah himpunan P itu 2N, di mana N elemen bilangan asli. Kan bisa dilihat bahwa P tidak sama C. Kenapa? Karena C ada satu yang tidak punya P. Jadi kalian bisa permisalkan seperti ini. Otomatis di sini nanti NP juga tak hingga, seperti si NB. Karena sama-sama tak hingga, otomatis terciptalah fungsi satu-satu dan pada dari B terhadap P. Yang membuktikan bahwa B ekuivalen terhadap P. Sedangkan si P sendiri kan sudah P tidak sama dengan C, tetapi P himpunan bagian dari C. Karena kita sudah memenuhi persamaan ini dan ini, otomatis B itu hampir sama dengan, B hampir sama dengan C. Di sini teman-teman paham ya? Ada yang punya pertanyaan sejauh ini mengenai himpunan hampir sama? Tidak ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya coba membahas ada soal tes formatif. Mungkin kita bisa bahas bersama. Soal nomor ini kali ya. Bukan yang ini. Ini soal yang mana ya? Latihan kah? Oh ya, latihan. Saya belum mengerti, Kak. Oke, bagian mana yang tidak mengerti? Boleh dibicara via mikrofon biar nanti jelas, biar teman-teman yang lain juga bisa dengar. Halo, Kak Nur. Mungkin kita ambil salah satu contoh ya.
Jadi saya mau membahas nomor 4. Diketahui A sama dengan himpunan 3N, di mana N elemen bilangan asli. Jadi kalau kita jabarin A itu kalau mulai dari N sama dengan 1 berarti 3, 6, 9, dan seterusnya, di mana A merupakan kelipatan 3. Lalu B, kita punya himpunan 5N, N elemen asli. Berarti B itu adalah 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah A sama dengan B? Otomatis A tidak mungkin sama dengan B. Kenapa? Karena jelas ada anggota A yang tidak ada di anggota B, ataupun sebaliknya, ada anggota B yang tidak ada di anggota A. Salah satu aja syaratnya, salah satu aja nggak ada yang sama, itu ya udah kita katakan tidak sama B. Contohnya saja, angka berapa yang ada di A tapi tidak ada di B? 3. Ya, 3 hanya ada di A. Lalu ada angka berapa di B yang tidak ada di A? 5. B tidak punya. 10. A tidak punya. Yang 6 juga B tidak punya. Jadi otomatis A tidak mungkin sama dengan B, karena A juga bukan himpunan bagian B, B juga bukan himpunan bagian A. Ingat lagi, sesuatu dikatakan himpunan bagian, apakah semua himpunan itu ada di dalam himpunan, misalnya kita punya himpunan X, semua anggota himpunan X itu ada di Y. Itu maksudnya ini yang dikatakan sebagai himpunan bagian. Nah, otomatis dalam kasus ini A dan B tidak sama. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah A ekuivalen terhadap B? Syarat ekuivalen tadi adalah dia bisa fungsi satu-satu dan padat. Otomatis kita lihat saja dari sini secara simpel, berapa jumlah anggota dari NA? Tidak terhingga. Karena kan dia katakan N elemen bilangan asli, sedangkan apakah bilangan asli punya batas atas? N bilangan asli punya batas bawah, yaitu 1. Tapi dia tidak punya batas atas. Maka pendefinisiannya seperti ini. Otomatis jumlah anggota himpunan A bakal tidak terhingga, B juga sama. Karena sama-sama tak hingga, berarti jika dibuat sebuah fungsi satu-satu, diambil domainnya A, range-nya B, hal ini memungkinkan. Disinilah yang membuat A bisa ekuivalen terhadap B. Kak, apakah perlu dibuktikan juga kalau misalkan sebuah fungsi range B itu domain B itu range-nya A? Kayaknya ini konteksnya malah terbalik deh, malah jadinya B ekuivalen terhadap A. Yang dilihat mungkin dari sini. Tapi koreksi saya jika salah ya. Mohon maaf teman-teman, karena kebetulan materi ini juga tidak muncul di zamannya saya. Jadi ini kembali ke pemahaman logika aja sih. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan untuk nomor 4? Kak Nur Kasana, apakah mengerti penjelasan saya di nomor 4 ini? Ngerti, Kak. Coba bahas lagi, Kak, nomor 6. Oke, nomor 6. Kita punya sebuah himpunan A, 3N.
di mana N elemen asli. Berarti berapa jumlah anggotanya si A ini kira-kira teman-teman? Terhingga. Terhingga, betul. Lalu kita punya B, dia elemen 1, 2, 3, 4, gabungan terhadap 5N, elemen N tak hingga. Berapa jumlah si B ini? Anggotanya? Ada yang bisa menjawab berapa jumlah anggota si B? Tidak terhingga juga, Kak. Tak terhingga. Jadi kalian harus lihat yang di sini ya. Karena 5N ini otomatis dia kan kelipatan ya. Dia punya batas bawah 5, tapi tidak punya batas atas. Batas atasnya tak hingga. Jadi otomatis jumlahnya juga tak hingga. Dari situ dulu kalian recognize dulu. Mengerti. Setelah itu kita lihat, apakah A sama dengan B? Syarat A sama dengan B adalah anggotanya itu sama persis. Salah satunya ya NA sama dengan NB, tentu saja. Dan semua anggota yang ada di A itu ada di B. Kembar jadinya. Ya. Kalau dalam sebuah diagram Venn ya jadi begini, mereka satu lingkaran yang sama. Pertanyaan saya, apakah ada anggota A yang tidak ada di anggota B? Angka 1 mungkin, 2. Enggak, pertanyaan saya dulu. Anggota di A yang tidak ada di B. Lihat ininya, lihat posisinya. Siapa mau membandingkan siapa? 6, Kak. 6, 9. Oke. 6 tidak ada, 9 tidak ada. Otomatis A bukan himpunan bagian B, betul? Betul. Ya. Ini saja sudah cukup bahwa dia tidak mungkin sama. Ya, kalau kita bandingkan lagi B terhadap A, otomatis juga B tidak mungkin himpunan bagian A. Karena kita tahu 1 nggak ada, 2 nggak ada, 4 nggak ada. Ya. Tapi pembuktian satu arah saja kalau dia udah bukan himpunan bagian, 1 saja nggak ada, ya otomatis dia tidak mungkin sama. Tidak perlu dibuktikan sebaliknya. Mengerti teman-teman? Ngerti, Kak. Oke. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa A tidak mungkin sama dengan B. Pertanyaan selanjutnya, apakah A bisa ekuivalen terhadap B? Ingat lagi tadi syaratnya. Keekuivalenan hanya dilihat dari jumlah anggota. Betul? Kita tahu bahwa jumlah anggota A itu sama dengan jumlah anggota B. Apakah memungkinkan terjadinya pemetaan fungsi satu-satu dengan domain A dan range-nya B? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di sini yang bingung ya? Yang pemetaan satu-satu dan pada ini ya? Iya, Kak. Bingung, masih bingung. Sebenarnya konsepnya gini loh, yang penting semuanya bakal punya pasangan. Nggak ada yang jomblo, nggak ada yang poligami, nggak ada yang poliandri. Semua adil. Semua adil, dapat jatah satu-satu. Konsep fungsi satu-satu dan pada bijektif itu seperti itu, teman-teman. Tidak perlu kalian harus mikir, loh, pasangannya siapa sama siapa, Kak? Nggak perlu. Ya kalau misalkan kita deretkan aja kan, misalkan A3, 6,
9, 12, dan seterusnya. Sedangkan B kita deretkan 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan seterusnya. Ya masing-masing semua sama kan? A1 pasangannya dengan B1, A2 pasangannya dengan B2, A3 pasangannya dengan B3, dan seterusnya. Tidak peduli nanti gimana cara menentukan pasangannya. Nggak peduli, karena kan kita juga nggak tahu fungsinya apa. Yang kita tahu bahwa kita punya sebuah fungsi di mana anggotanya dari si himpunan A, nanti hasilnya si himpunan B, gitu loh. X-nya si A, Y-nya si B, dan 1X ini akan menghasilkan tepat 1Y. Itu yang memungkinkan. Nah, Kak, gimana caranya kita tahu bahwa mereka itu bisa satu nilai X akan menghasilkan tepat satu nilai Y? Bagaimana kita tahu kalau sebenarnya nanti ada satu yang punya 2X? Kita nggak perlu lihat itu, kita cukup lihat jumlahnya saja, banyaknya. Gitu. Kalau dari konsep yang diberikan dalam modul ini. Akan lain ceritanya kalau misalkan si NA terbatas hanya 10, sedangkan si INB malah tak terhingga. Apakah akan memungkinkan fungsi satu-satu? Tidak, Kak. Tidak kan? Karena si A, Beda apa jumlah. istilahnya, kelabakan. Terbatas. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan. Istilahnya kalau istilahnya dia membuka biro jodoh, dia hanya menyediakan 10 wanita misalkan untuk para lelaki yang masih mencari pasangan gitu. Sisanya gimana? Ya mereka nggak bisa provide gitu. Ya otomatis mereka bukan fungsi satu-satu. Maaf ya kalau misalkan pencontohannya agak sedikit rasis atau gimana. Atau misalkan coklat lah gitu. Tidak rasis, Kak. Misalkan mama bawa coklat 5, tapi anak 10. Siapa biasanya yang suka berkorban untuk nggak dapat? Kakaknya kan? Kakak. Ya, berarti 5 kakak pertama nggak bakalan dapat coklat. Biasanya yang dapat malah 5 kakak yang terakhir. Apakah itu kita katakan fungsi satu-satu? Tidak. Tidak, karena tidak adil. Simpelnya itu aja sih. Jadi bisa dipahami ya konsepnya bagaimana ya? Bisa, Kak. Jadi apakah nomor 6 itu dikatakan ekuivalen? A ekuivalen terhadap B? Iya, ekuivalen. Oke. Bagus. Pertanyaan selanjutnya, apakah A hampir sama dengan B? Nah, jadi syarat sama itu bergantung pada salah satu percontohan yang kita ambil. Kalau misalkan sebuah himpunan C, di mana kalau dalam diagram Venn, C itu ini. Semua anggota C ada di B, tapi tidak semua anggota B ada di C. Kira-kira himpunan apa sih? Dan satu lagi, syaratnya ada 2 ya. Syaratnya ada 2 loh kalian menentukan sebuah himpunan ini, syarat C. C harus himpunan bagian B, dan jumlah anggota C harus sama dengan jumlah anggota A. Berarti pertanyaannya, kalian harus membuat sebuah himpunan yang dia itu semua anggotanya ada di B, tetapi jumlahnya juga tak hingga. Kira-kira himpunan apa itu? Ada yang tahu? Yang 5N, Kak. Bisa, betul. C bisa kita buat sebuah himpunan 5N. Apakah hanya cuma 5N saja? Apakah hanya himpunan 5N saja yang nilai C-nya itu bakal tak hingga? Enggak juga, Kak. Enggak. Yang paling simpel kalian harus tahu adalah kelipatannya 5N berapa? 10N. 10N.
Ada nggak 10N ini semua di B? Ada. Apakah jumlah anggota C-nya bakal tak hingga? Iya, asal ditulis N anggota. N. Ya. Betul? Betul. Ya. Oh ya Kak, bisa nggak 15N? Bisa. Bisa. Bisa nggak 20N? Bisa. Bisa nggak 25N? Bisa. Karena semua ada di B. Dan dia pun juga nilainya tak hingga. Walaupun logikanya jumlahnya akan lebih sedikit dari B. Ya jelas lah. Kan yang dimintanya kan himpunan bagian. Definisi himpunan bagian itu jadi terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia fungsi satu-satu? Karena si C ini banyaknya tak hingga, sama seperti banyaknya A, otomatis semua anggota yang A akan dapat pasangan. Betul? Betul. Stoknya ada terus. Si C ada stoknya terus untuk memasangkan sama si A. Disitulah makanya dia terdefinisi sebagai, di sini menyatakan bahwa C ekuivalen terhadap A. Karena, bukan C ekuivalen terhadap A, A ekuivalen terhadap C, sorry. Hati-hati kalian menulisnya ya. A ekuivalen terhadap C. Jadi karena C himpunan bagian B, dan A ekuivalen terhadap C, maka A hampir sama B. Kak Nur, apakah sudah mengerti konsep mengenai ini? Belum. Bagian mana yang tidak dimengerti? Bagian semua. Tak ngerti semuanya, Kak. Oh, oke. Maksudnya yang nggak mengertinya gimana tahu. ya? Mau nanya yang di mana juga tak ngerti, Kak. Pusing. Oh, oke. Karena sebenarnya sih ini kan pengembangan konsep himpunan dari sebelumnya ya. Kalau teman-teman masih bingung kalau bagi teman-teman yang belum mengerti mau mulai dari mana mengerti konsep ini, teman-teman harus mengerti dulu konsep pertama di modul 1 dan modul 2. Apa itu himpunan? Lalu nanti pelajari lagi apa itu range dan apa lagi domain. Apa itu domain? Ya. Iya, Tentu Kak. saja saya mau membantu teman-teman yang memang kesulitan, tapi kita juga ingin teman-teman juga harus benar-benar coba pahami lagi gitu konsep dasarnya. Karena akan susah kita jelasin yang konsep lebih ribetnya. Iya, Kak. Dan zaman sekarang itu lebih mudah daripada zaman dahulu. Karena teknologi udah berkembang. Ada YouTube, terus kita juga punya WhatsApp untuk bertanya langsung. Tapi lagi konsep kuliah UT kan independen. Jadi saya mau encourage, mengajak teman-teman untuk jangan sedih sih sebenarnya. Nggak ada kata terlambat kok. Asal mau belajar lagi dari sekarang, pahami lagi konsep dasarnya, lalu pelan-pelan ini dapatkan ilmu setelahnya itu. Saya mengerti juga banyak tugas, tapi tugas itu kan sebenarnya untuk membantu kalian untuk cepat mengembangkan diri juga gitu. Dan tugas itu juga sebagai itulah caranya UT untuk kayak semacam memberikan kelas kepada kita gitu. Kalau misalkan kita sama sekali nggak diberikan tugas, itu kesannya kan kita nggak diberikan kelas gitu. Tapi kembali lagi, media sekarang fasilitasnya udah lebih mudah daripada generasi kita sebelumnya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya seperti YouTube, juga WhatsApp, forum, dan yang lain. Semoga Kak Nur bisa coba dipelajari lagi modul-modul dasarnya, pahami lagi tentang himpunan. Kalau misalnya kesulitan memahami dari modul UT, bisa juga pelajari yang dari modul SMA. SMA juga materinya juga jauh beda Pak dari pengantar matematika ini.
Dan Iya. saya sarankan untuk dipelajari segera ya, soalnya di semester 2 udah mulai ribet. Iya, Kak. Sip, sip. Tetap jangan patah semangat, tapi ya usahakan kita yang harus lebih aktif lagi. Saya ngerti semua orang sibuk, ya saya ngerti sibuk. Tapi dengan mengerti kekurangan kita, kita bisa lebih efektif untuk menggunakan waktu untuk mana dulu nih ilmu yang perlu kita fokuskan. Baru kita bisa advance untuk kembali lagi on track dengan perkuliahan kita. Tetap semangat, Kak Nur. Yang lain bagaimana? Bertanya, Kak, Ya, yang anggota himpunan B itu kenapa? kenapa? Sorry terputus tadi suaranya. Gimana, Kak? Kak Ayu? Oh, terputus Iya, beliau. boleh diulang lagi, Kak, di bagian situ. Sorry, tadi suaranya terputus. Bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, yang anggota himpunan B, hasilnya kan tak terhingga. Itu bisa diulang lagi nggak, Kak, penjelasannya? Karena gini, dia kan mendefinisikan anggota B itu adalah setiap kelipatan 5. Dengan N itu elemen si bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu berapa jumlahnya. Saya tanya dulu sama Kak Ayu, berapa jumlah bilangan asli? 5. 1, 2, 3, 4, terus. Apakah ini jumlahnya 5? Banyaknya itu ada 5. Tak terhingga. Iya. Oh, iya ya, Kak, iya ya. Kak Ayu ngerti? Iya, Kak, iya ya, mengerti. Mengerti. Iya ya. Dari Terima kasih, situ Kak. saja. Dari situ berarti kita sudah langsung mendefinisikan dia tak terhingga. Mau fungsinya bentuknya mau 5N ke, atau mau fungsinya mau bentuk 2N tambah 1 ke, mau fungsinya 8N bagi 3 ke. Karena si N-nya sudah tak hingga, bentukan seperti ini dia akan mengikuti juga, jumlahnya juga tak hingga. Mau nanti dia digabung sama yang lain juga, mau 1 tambah tak hingga, hasilnya tak hingga. 2 tambah tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Mengerti konsepnya, Kak Ayu? Oh ya, Kak, iya ya, sudah mengerti. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang punya pertanyaan? Ada yang masih bingung dengan konsep ini? Sip lah, berarti mayoritas sudah mengerti ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ini ada soal ujian keluar atau mungkin teman-teman masih menyelesaikan soal diskusi 7, tugas 3, dan diskusi 8, bisa di-recheck lagi apakah pengerjaannya sudah benar. Kalau misalkan ternyata tidak benar, ya berarti tinggal diperbaiki. Oke? Dan jangan lupa juga konsep di modul awal, ya. Bahwa misalkan kita punya A himpunan bagian B, tapi B bukan himpunan bagian A, berarti relasi yang terjadi dengannya apa? Ayo, jangan sampai lupa lambang ini. Siapa tahu nanti keluar. Himpunan bagian sejati, cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi hanya A saja yang ada di dalam B. Ya. Tapi kalau misalkan dikatakan A sama dengan B dalam diagram Venn seperti ini, berarti ya pasti A himpunan bagian B dan sebaliknya juga. Oke, itu saja penjelasan saya untuk bagian itu. Wow, udah 30 menit. Kita langsung saja ke modul 9 ya. Kembali lagi, modul 9 ini saya bisa katakan baru buat saya, karena saya tidak mendapatkan materi ini di semester lalu.
benar-benar semester lalu saya mengambil pengantar matematika, tetapi materi ini tidak dibahas lebih detail. Tapi mudah-mudahan konsepnya kita coba menganalisa ini dari segi logika ya. Jadi di sini ada perihal pembuktian langsung dan tidak langsung. Pembuktian langsung adalah jika kondisi P benar, maka kondisi Q juga benar. Jadi misalnya kita punya sebuah kondisi, misalnya kalau jago matematika, maka mahasiswa itu akan dapat nilai A. Nah, pertanyaannya misalkan ada nama orang satu gitu. Nah, dia harus dinyatakan bahwa orang satu ini jago matematika. Karena kalau misalkan orang satu jago matematika, ya otomatis orang tersebut pasti dapat nilai A. Ada yang mungkin punya pendapat lain tentang bukti langsung ini? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang gini. Lalu bagaimana dengan yang tidak langsung? Nah, kalau yang tidak langsung, kalian tidak melihat dari apakah dia jago matematika apa tidak, tapi kalian malah melihat dari nilainya. Misalkan orang kedua itu nilainya itu E. Otomatis pembuktian yang terjadi bahwa karena dia nilai E, berarti orang dua dikatakan tidak jago matematika. Apakah punya pemahaman yang lain tentang ini? Mungkin kita punya satu logika yang sama ya. Oke. Sekarang, dengan menggunakan bukti langsung, tunjukkan bahwa jika N bilangan genap, maka N kuadrat juga bilangan genap. Jadi, sebenarnya paling gampang untuk membuat sebuah bilangan genap itu adalah, ya berarti kita benar-benar apa sih dalam bahasa matematika itu kita harus benar-benar menyatakan bahwa si N dari N bilangan genap akan menciptakan sebuah N kuadrat yang benar bilangan genap juga. Permisalan yang kita pakai adalah kita gunakan ini. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan variabel angka yang pasti dia akan genap, tidak akan terbantahkan. Contohnya adalah N sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat. Loh Kak, kenapa nggak pakai real? Oke, saya tanya, kalau misalkan kalian 2 kali setengah, apakah akan menghasilkan bilangan genap? Tidak kan? Yang ada malah jadi bilangan ganjil. Tetapi kita bisa katakan semua bilangan bulat kecuali 0 semua bilangan bulat kecuali 0 kalau misalkan dikali 2 otomatis dia akan menghasilkan bilangan genap. Betul? Betul. Betul. Jadi kita bisa mengatakan bahwa formasi N sama dengan 2K ini pasti valid. Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa, Kak? Kalau kita sudah bisa mendefinisikan sebuah seperti ini. Ya berarti kalian gunakan aja kuadrat. Kalau misalkan N kuadrat berarti 2 dalam kurung kuadrat. Betul? Betul. Lalu kita dapat sebuah angka 4K kuadrat. Atau kalian keluarkan 2. 4 dibagi 2, 2 kan? 2K kuadrat.
Anggaplah nilai 2K kuadrat ini sebuah bilangan bulat, karena pasti bilangan bulat kan ya. Bilangan bulat kalau dikuadratkan pasti bilangan bulat juga kan. Katakanlah dia P, di mana P adalah bilangan bulat juga. Perhitungan 2K kuadrat ini akan menghasilkan sebuah bilangan P yang P bilangan bulat. Otomatis N kuadrat sama dengan 2P. Apakah 2P ini selalu bulat? Selalu genap? Iya. Karena ya bilangan bulat dikalikan 2 selalu genap. Betul. Karena dari awal aja kita sudah mendefinisikan bilangan bulat dikali 2 ya pasti genap. Ya enggak? Ini kan hanya beda variabel saja. Padahal sebenarnya posisinya sama dengan posisi K. Walaupun angkanya bakal beda. Mereka sama-sama bilangan bulat. Ada yang bingung dengan pemahaman ini? Ada teman-teman yang bingung nggak? Cukup bisa dimengerti ya? Jadi seperti itu. Kalian merubah sebuah definisi dari awal, N ini, itu dirubah menjadi N kuadrat, kalian nyatakan bahwa benar-benar N kuadrat itu memang bilangan genap. Nah, kalau tidak langsung, berarti sesuatu, jadi kalau misalkan yang tadi kan langsung seperti itu, yang tidak langsung bagaimana Kak? Yang tidak langsung berarti kita lihat ini, si N kuadrat. N kuadrat bukan bilangan genap, akan berasal dari N bukan bilangan genap. Apa bukan bilangan genap kita sebut? Bilangan apa yang bukan bilangan genap? Selain 0. Ada yang tahu? Tuh. Bilangan ganjil. Jadi kita harus membuktikan jika ada sebuah N kuadrat bilangan ganjil, maka dia akan berasal dari N yang juga bilangan ganjil. Seperti itu. Tapi sebenarnya akan susah kalau misalkan contoh soalnya yang dipakai N bilangan genap, berarti hasilnya N kuadrat bilangan genap. Oh, tunggu. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat 81. Oh, betul. Semua bilangan ganjil kalau dikuadratkan pasti ganjil juga. Nah, contohnya gimana, Kak, kalau begitu? Nah, kalian berarti contohkan. Misalnya, dari N kuadrat ini, kalian samakan persamaan yang akan menghasilkan bilangan ganjil. Kalau misalkan dalam bilangan genap kita buat notasi sebagai 2K, berarti untuk bilangan ganjil kita pakai notasi 2K tambah 1 untuk K elemen bilangan bulat. Jadi apapun bilangan bulatnya, dengan persamaan ini pasti dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Betul? Betul, teman-teman? Betul. Oke, 2K tambah 1 otomatis seperti itu. Otomatis. Ya. Nah, dari sini kalian harus bagaimana cara mendapatkan N supaya nilainya ini akan bersifat ganjil.
Itu challenge-nya. Ya sudah, berarti nanti kalian gunakan N sama dengan akar. Nah, tapi kan kalau dari sini kan akan sulit sekali ya. Bagaimana mencarinya, Kak, ya, kalau begitu ya, gitu. Karena kalau sudah akar, berarti dia sudah tidak menyangkut lagi bilangan bulat. Betul? Tapi sebenarnya prinsipnya seperti itu untuk pengerjaannya. Nanti dari sini akan terbentuklah sebuah nilai N yang pasti akan muncul lagi sebuah bilangan yang bisa kita katakan bentuknya pasti akan selalu ganjil. Ya kalau saya juga bingung sih ini gimana cara. Seperti itu. Ada yang ngerti maksudnya? Alurnya berarti gimana? Untuk pengerjaan yang langsung maupun tidak langsung. Ini yang tidak langsung ya. Nah, kalau mau lihat yang tidak langsung gimana, Kak? Kita lihat berarti soal yang tidak langsung. Misalkan disuruh menunjukkan bahwa jika N genap, bahwa N tambah 1 itu ganjil. Jika N genap, maka N tambah 1 itu ganjil. Kalau kita melihat tadi prinsip tidak langsung itu, tak langsung, berarti apa yang perlu kita tentukan di awal berarti? Ada yang bisa memberitahu? Nah, jadi teman-teman harus coba belajar banyak ya tentang logikanya ya. Harus tahu gimana cara membaca soal dan membaca prosesnya. Otomatis pasti kita harus menentukan dulu bahwa N tambah 1 itu tidak ganjil. Ya. Alias N tambah 1 harus genap. Berarti fungsi genap yang kita bisa dapat adalah 2K dengan K elemen bilangan bulat. Lalu dari N tambah 1 ini kita rubah jadi N. Berarti N sama dengan 2K kurang 1. Otomatis logikanya di sini N yang dihasilkan akan menghasilkan N ganjil. Berarti ini didapatkan bahwa N tambah 1 genap akan menghasilkan N ganjil. Karena ini terpenuhi, maka yang ini juga menjadi terpenuhi. Ada yang bingung dengan konsep ini? Oh, ini ada yang unik juga nih. Ekspansi dari 2K tambah 1. Kalau kita memahami bahwa 2K tambah 1 merupakan 2K tambah 1 merupakan definisi ganjil, berarti kita bisa ekspansi di sini. Minus 1 itu berapa? Minus 1 itu kan minus 2 tambah 1. Betul? Lalu kita bisa keluarkan 2, di mana K minus 1. Tambah 1. Semua bilangan bulat yang dikurangi 1, pasti dia juga akan menghasilkan bilangan bulat juga, betul? Di sini kita bisa definisikan dengan P berarti. Di mana P elemen bilangan ganjil. Karena sudah memenuhi syarat bilangan ganjil itu terdefinisi 2 kali bilangan bulat terlalu ditambah 1, otomatis N bisa terdefinisi sebagai bilangan ganjil.
Kalau ganjil, konsep umumnya 2K tambah 1 ya teman-teman ya. Bukan 2K kurang 1. Maka dari itu teman-teman bisa manipulasi angka seperti ini. Ada yang masih bingung tentang pembuktian langsung dan tidak langsung? Saya anggap mayoritas sudah mengerti ya. Kalau misalkan masih bingung bisa tanya di grup. Kita lanjut dengan pembuktian dengan kontradiksi. Pembuktian kontradiksi adalah membuktikan jika P maka Q benar dengan cara menunjukkan jika P maka bukan Q sehingga akan terjadi kontradiksi. Contohnya, buktikan bahwa n kuadrat tambah n tambah 1 adalah ganjil untuk setiap bilangan n elemen n, bilangan asli. Maka dari sini, kita harus mengambil sesuatu yang kontradiktif dari hasilnya. Ingat lagi tadi rumusnya. Untuk membuktikan bahwa jika P maka Q itu benar, maka kita harus menunjukkan bahwa jika P maka bukan Q, itu menunjukkan sebuah kontradiksi. Jadi di sini dikatakan n kuadrat tambah n1 kita ambil langsung sebagai genap. Jadi siapa sih, pertama kita tentukan siapa sih P. P-nya itu adalah untuk setiap bilangan n elemen bilangan asli. Lalu Q-nya adalah n kuadrat tambah n tambah 1 ganjil. Otomatis kita harus dapat andaikan dulu bahwa dia kontradiktif, di mana n kuadrat tambah n tambah 1 itu genap. Genap yang kita tahu adalah himpunan 2 kali bilangan bulat. Maka kalian bisa tuliskan n kuadrat tambah n tambah 1 sama dengan 2K. Ya. Lalu kita rubah. Di mana di sini n kuadrat tambah n sama dengan 2K kurang 1. N dalam kurung n tambah 1 sama dengan 2K minus 1. Nah, di sini dikatakan bentuk terakhir adalah suatu yang kontradiksi. Karena n dikali n tambah 1 adalah genap. Sedangkan 2K kurang 1 sama dengan ganjil. Kalau 2K kurang 1 kita sudah paham ya tadi ya. Permisalannya tadi kita anggap berarti bahwa 2K kurang 2 tambah 1, 2 dalam kurung K kurang 1 tambah 1 akan menghasilkan 2P tambah 1. Dari sini kita teman-teman sudah mengerti ya kenapa dia dikatakan ganjil. Lalu kenapa ini dikatakan genap, Kak? Konsep yang dikatakan genap di sini adalah bahwa semua bilangan genap, kalau dikalikan dengan bilangan ganjil, akan selalu menghasilkan bilangan genap. Karena kalian cukup saja memasukkan K ke dalam 2K kuadrat ditambah K. Bentukan 2K kuadrat tambah K, kalian bisa anggap itu selalu bilangan bulat. Di mana nanti bentukannya jadi 2Q. Ya 2Q ya otomatis apapun bilangan bulatnya dikali 2 pasti akan selalu genap. Seperti itu. Ada yang bingung? Sampai di sini ada yang bingung? Nah, lalu dari sini, lalu Kak, terus kok dikatakan kontradiksi? Nah, jadi apa sebenarnya kalau kita menelaah dari pemahaman kontradiksi ini adalah
kita harus membuktikan bahwa si bukan Q ini bakal tidak akan pernah terjadi. Misalnya, nilai n kuadrat tambah n tambah 1 akan selalu bernilai ganjil. Yang kita harus cari dari kontradiksi ini adalah kita harus membuktikan bahwa n kuadrat tambah n sama dengan 1 bakal genap itu tidak akan pernah terjadi. Dengan pembuktian seperti ini. Di mana setelah misalkan kita katakan genap itu n kuadrat tambah n tambah 1 sama dengan genap, misalkan, lalu kita utak-atik persamaannya, jadi akan muncul persamaan di mana, oh, ini genap, tapi kok ini ganjil? Nah, itu sama seperti soal jika A kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan A tambah A dikali A kurang A. Betul ya? Betul nggak teman-teman? Ada itu kalau nggak salah rumus apa ya waktu itu ya? Aku lupa ada rumus kalau nggak salah 1 sama dengan 0, aku lupa. Karena gini, kadang ada beberapa permainan kata matematika yang dia itu kadang jadinya nanti akan menghasilkan 1 sama dengan 0 atau 0 sama dengan 1. Aku lupa ini yang apa ya? A kuadrat kurang A kuadrat. Teman-teman ada ide nggak untuk ini? Kok mendadak aku jadi lupa? But anyway, karena ada beberapa fungsi matematika nanti akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti teman-teman tunjukkan di pembuktian kontradiksi ini. Ada bagian yang teman-teman masih bingung? Atau sama sekali blank, nggak mengerti maksud saya? Kak, jadi yang di contoh 9.1.8a itu pembuktiannya benar atau salah tuh tadi? Ya, jadi kan dia bilang kan buktikan bahwa n kuadrat tambah n tambah 1 adalah ganjil untuk setiap n elemen bilangan asli. Hal ini terbukti benar. Kenapa? Kalau ternyata n kuadrat tambah n tambah 1 adalah genap untuk setiap n elemen bilangan asli itu bisa dibuktikan, otomatis pembuktian ini gagal dong. Ini nggak bisa dibuktikan dong. Nah, itu yang kita cari, yang bertolak belakangnya. Sama seperti kalau bilang, sorry to say ya gitu. Kalau orang ganteng, pasti dia bodoh. Jadi kita harus mendefinisikan, kalau misalkan orang tidak ganteng, apakah dia pintar? Oh, ternyata enggak. Jadi seperti itu maksudnya. Enggak sih, enggak nyambung sih. Tapi anyway, kok malah jadi ini body shaming. Maksudnya di sini dia itu kayak kita tuh harus yang keterbalikannya gitu loh. Yang kita harus kayak kita tunjukkan bahwa ini nggak mungkin terjadi gitu loh. Pembuktiannya gagal. Jadi yang kita buktikan bukan n kuadrat tambah n tambah 1 sebagai ganjilnya, tidak, melainkan yang bukannya. Lawannya. Siapa lawannya? Ya, n kuadrat tambah n tambah 1 bakal genap. Kalau kita menyatakan sebuah hal ini yang jelas-jelas kontradiksi sama si ini, kita harus buktikan bahwa ini tidak mungkin terjadi dengan cara seperti ini. N kuadrat tambah N tambah 1 sama dengan 2K. Ini kan udah kita definisikan nih.
berdasarkan definisi kontradiksinya. Lalu kita rubah susunan katanya, susunan angkanya akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau kita telaah lagi, bilangan apapun genap kali ganjil selalu akan menghasilkan genap. Sedangkan bentukan 2K minus 1 itu akan selalu ganjil. Nah, ini sebenarnya yang dicari dari kontradiksi ini. Mengerti, Kak? Mengerti dikit. Oke. Ya, ini lebih banyak latih logika matematikanya, teman-teman ya, dari sini. Karena terkadang kalau kita mau memahami matematika itu tidak bisa hanya serta-merta sebagai rumus saja. Oleh karena itu sebenarnya pengembangan analisa ini jadinya lahirlah yang lebih kompleks lagi, yaitu fisika, di mana ya disitulah teraplikasi unsur-unsur kondisi, pengecualian, dan sebagainya. Semoga teman-teman paham ya maksudnya ya. Mungkin kita bisa lihat contoh yang 9.1.8b. Buktikan bahwa selang A 0,1 itu tidak memiliki nilai maksimum. Nah, kalau dia bilang tidak memiliki, berarti kita harus buktikan bahwa A sama dengan, bukan buktikan, kita harus membuat sebuah analisa bahwa jika A sama dengan ini, bahwa dia memiliki nilai maksimum, pernyataan itu harus salah. Jadi di sini diandaikan A sama dengan 0,1 memiliki nilai maksimum di P. Sehingga nilai maksimum yang di sini dimaksud ada di antara 0 dan 1. Dari persamaan 0 ini, lalu dibuatlah pemahaman misalnya. Kita kalikan semuanya menjadi dikalikan dengan setengah. Jadi 0 kali setengah, P kali setengah, 1 kali setengah. Jadi akan terbentuk 0 setengah P setengah. Ya. Lalu dari sini masing-masing ditambahkan setengah lagi. Jadi 0 ditambah setengah, setengah P tambah setengah, setengah tambah setengah. Maka akan muncul setengah dalam kurung P tambah 1, 1. Kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita lihat dari sini, nilai P tambah 1 itu bisa saja lebih besar dari setengah. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, setengah dari P tambah 1 apakah lebih kecil dari 1? Jadi dari sini, dikatakan kita buat permisalan sisi lain. Di mana P itu sama dengan setengah P ditambah, P sama dengan setengah P ditambah setengah kali P lebih kecil dari setengah P ditambah setengah. Oh, oke. Oh, ini agak aneh ya. Dia mau merubah si setengah ini. Jadi persamaan setengah ini nanti berubah jadi si P.
P sama dengan setengah P ditambah setengah kali 2P setengah P tambah P. Saya agak bingung yang ini. Teman-teman ada yang bisa membantu nggak yang pemahaman yang ini? Kalau yang ini saya mengerti ya. Tapi yang ini agak membingungkan juga sih ini. Hmm. Kadang modul ini walaupun sudah edisi kedua juga kadang ada juga miss-nya sih. Soalnya saya juga ada beberapa mata kuliah lain juga modulnya itu agak sedikit miss juga sebenarnya. Saya sih ngerti yang sampai bagian 2-nya, tapi yang bagian 3-nya saya bingung. Kenapa kok dia permisalannya? Dia itu kata setengah P diganti dengan setengah. Makanya di situ yang saya agak bingungnya. Setengah P tambah setengah kali 2P. Ada yang punya ide untuk ini? Apa mungkin maksud dia ini sebenarnya seperti yang di sini teman-teman. Misalkan setengah P itu bisa dikatakan setengah P tambah 1. Kayak dia membandingkan gitu. Cuman logikanya juga nggak seperti itu juga teman-teman ya. Atau sebenarnya dia ini nggak ada si P-nya. Syarat setengah P tambah 1. Itu kan syaratnya itu kan setengah P tambah setengah. Jadi yang si ini maksudnya. Tapi ini agak lucu juga sih. Kenapa kok persamaannya? Kalau misalkan setengah P tambah setengah P, itu akan lebih kecil dari setengah P tambah setengah. Nah, ini menarik ini. Tapi kalau setengah kali 2P, berarti itu kan sampai dengan 3/2P akan lebih kecil daripada setengah P tambah setengah. Dimana kayak kesannya P lebih kecil dari setengah. Ini agak tanda tanya sih. Kalau ada teman-teman yang tahu, yang lebih paham maksudnya yang bagian ini bisa di-share ya nanti di grup ya. Saya juga agak sedikit bingung sih bagian yang ini. Tapi di sini dikatakan kalau misalkan nanti bentukannya adalah muncul P, sorry. Kalau muncul nanti dari rangkaian ini berarti kan setengah bisa digantikan dengan angka P. P lebih kecil dari setengah dari P tambah 1 lebih kecil dari 1. Lalu kita masalkan setengah P tambah 1 sama dengan Q. Dikatakan bahwa P bukanlah nilai maksimum. Karena ada Q yang lebih besar dari si P. Disitulah dikatakan suatu yang kontradiktif.
Mungkin sebenarnya kalau untuk mengetahui pembuktian kontradiktif, mungkin teman-teman bisa fokus di contoh 9.18a ini. Kalau yang B ini agak membingungkan sejujurnya. Karena sendiri kita juga harus tahu kan definisi maksimum itu apa sih gitu. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut pembuktikan ekuivalensi. Jadi dengan cara kita membuktikan jika P maka Q, jika Q maka P. Misalnya, jika N bilangan positif, buktikan bahwa N genap jika dan hanya jika 7N tambah 4 genap. Jadi notasi yang bisa dibuat dari sini adalah N genap 7N tambah 4 genap, di mana N genap dengan N elemen bilangan positif, bulat positif. Jadi kita harus berarti kita harus membuktikan N genap ke 7N tambah 4 genap. Jika N sama dengan 2K, untuk setiap K elemen bilangan asli, maka kalau kita bentuk persamaan seperti ini, maka teman-teman bisa buat persamaan seperti ini ya, ditambah 2 kali 2. Kita keluarkan 2-nya, 7K tambah 2. Terdefinisi 7K tambah 2 itu kita anggap sebuah bilangan P, di mana P itu adalah bilangan asli. Maka otomatis 2P akan selalu menghasilkan bilangan genap. Dan karena nilai pemisalan K dan P itu adalah bilangan asli, di mana bilangan asli otomatis himpunan bagian bilangan bulat positif, maka N ini berlaku untuk bilangan bulat positif. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ya? Jadi yang bentuknya seperti ini kita disuruh pembuktiannya seperti ini. Lalu di sini dia kontraposisi. Jadi kalau kontraposisi berarti sama seperti tidak langsung berarti. Dia memisalkan, misalkan 7N tambah 4 genap akan ditunjukkan bahwa N genap. Dengan kontraposisi, misalkan N ganjil, maka N sama dengan 2K tambah 1. Untuk sebuah K elemen N. Oh iya, ini yang tak langsungnya berarti teman-teman. Ketika teman-teman mau membuktikan bahwa, jadi pada saat bentukan yang ini kan sebenarnya teman-teman membuktikan yang ini kan ya. 7N 4 genap itu akan berasal dari N yang genap. Tapi karena dia menggunakan tidak langsung, berarti teman-teman harus membuat add si ganjil akan menghasilkan 7N tambah 4 ganjil. Ya sudah, N ganjil tadi kita pakai 2K tambah 1. Lalu rumus 7N tambah 4, teman-teman bisa pakai 7 dalam kurung 2K tambah 1 kali 4. Nah, tunggu, ditambah 4. Berarti sama dengan 14K ditambah
7 ditambah 4. 14K ditambah 11. 14K tambah 10 tambah 11. Tambah 1. Kan kita bisa pecah ini. Kita bisa pakai 7K tambah 5 tambah 1. Nah, 7K tambah 5, kita misalkan P elemen bilangan asli. Seperti biasa. Maka akan muncul 2P tambah 1. Di mana ini akan membuktikan bahwa 7N tambah 4 akan menghasilkan bilangan ganjil. Maka terbukti jika 7N tambah 4 genap, maka N juga genap. Ada yang bingung di sini? Semoga teman-teman paham ya tentang ekuivalensi ini. Contoh lainnya, 6.1.10. Buktikan bahwa akar N adalah irasional jika dan hanya jika N bukan kuadrat sempurna. Jadi, P kuadrat sempurna artinya dalam beberapa anggota Q di bilangan-bilangan asli N akan menciptakan P sama dengan Q kuadrat. Misalnya akar N adalah irasional. Jadi dia langsung membuktikan N irasional, maka akan menunjukkan N bukan kuadrat sempurna. Oh, pembuktiannya mereka menggunakan yang tak langsung berarti di sini ya. Jika N kuadrat sempurna, maka terdapat M elemen N sehingga N sama dengan M kuadrat. Ini membuktikan bahwa akar N sama dengan M elemen N. Yaitu akar N bukanlah bilangan irasional. Karena dia kan akar N sama dengan M. M itu kan elemen bilangan asli, di mana berarti akar N ini, M sama dengan akar N, itu sama dengan bilangan rasional. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan teknik tak langsung di sini. Lalu, misalkan N bukan kuadrat sempurna, maka akan ditunjukkan akar N adalah irasional. Mereka juga melakukan hal yang sama, yang tak langsung. Berarti mereka ngambil dari si akar N rasional ini. Jika akar N rasional, maka akan menghasilkan akar N sama dengan M, bilangan rasional. Jika sama-sama dikuadratkan, N sama dengan M kuadrat, maka N merupakan kuadrat sempurna dari si M. Di sini terbukti lagi, berdasarkan bukti tak langsung. Jadi pembuktian itu teman-teman bisa pilih dua ya, pembuktian langsung maupun tak langsung di sini. Lalu ada yang namanya pembuktian eksistensi dan ketunggalan. Pembuktian eksistensi dan ketunggalan dilakukan dengan dua langkah. Tunjukkan ada elemen X yang memenuhi sifat yang diberikan, ekstensi. Eksistensi. Lalu membuktikan jika X dan Y masing-masing memenuhi sifat yang diberikan, maka X sama dengan Y. Atau jika tidak sama, maka Y tidak memenuhi sifat yang diberikan atau ketunggalan. Kita lihat contohnya. Jika N bilangan ganjil, maka ada bilangan bulat K tunggal, sehingga N merupakan jumlah dari K-2 dan K tambah 3. Misalkan N ganjil, maka ada bilangan bulat K, sehingga N sama dengan 2K tambah 1. Otomatis, 2K tambah 1 itu memang penjumlahan dari K-1 plus K plus 3. Betul?
Betul. Ya. 2K tambah 1 itu sama dengan K minus 2 ditambah K tambah 3. Teman-teman kalau jumlahin juga sama aja nanti sama hasilnya. Maka eksistensi itu terbukti. Andai kan ada bilangan bulan lain L, jadi L itu menggantikan K, berarti kita langsung definisikan N sama dengan L minus 2 ditambah L plus 3. N sama dengan 2L tambah 1. Di mana berarti karena L itu sama-sama dengan bilangan bulat sama dengan bilangan K, elemen bilangan bulat, maka dia memiliki ketunggalan terbukti. Seperti itu. Mungkin akan sedikit membingungkan, tapi saran saya coba teman-teman lihat soal yang lain dan coba pelajari lagi gitu. Mungkin masih agak membingungkan bukan eksistensi. Kalau eksistensi kan kita tinggal membuktikan rumus. Tapi ketunggalan ini yang dipertanyakan. Kalau dilihat dari contoh 6.1.13, tunjukkan bahwa ada solusi atau penyelesaian jawab tunggal untuk persamaan AX tambah B sama dengan C jika A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Nah, kita lakukan persamaan sedemikian rupa. Dari AX tambah B sama dengan C, AX sama dengan C minus B, X sama dengan 1/A dalam kurung C minus B. Lalu didistribusikan AX tambah B itu sama dengan X-nya berarti kita ganti A dalam kurung 1/A C minus B tambah B sama dengan C. Maka hanya dicoret C minus B plus B sama dengan C, C sama dengan C. Jadi di sini kita bisa katakan X sama dengan 1/A, C minus B adalah solusi persamaan ini. Eksistensi terbukti. Ini lebih kayak ini ya, kayak utak-atik rumus ya teman-teman ya. Di mana dia memang diambil dari persamaan itu. Nah, bukti yang kedua berarti kita mengambil sebuah bilangan lain. Katakan di sini M dan K adalah dua solusi persamaan AX tambah B. Kayak semacam berarti tidak ada dua akar. AM tambah B sama dengan C, jadi AK tambah B sama dengan C. Ya, berarti kita bisa katakan di sini AM tambah B sama dengan C, AK tambah B sama dengan C. Kalau kita kurangkan, C kurang C0, B kurang B0, AM kurang AK. Maka AM kurang AK sama dengan 0, A-nya bisa kita keluarin. M kurang K sama dengan 0. Ini akan menghasilkan M kurang K sama dengan 0, dan M sama dengan K. Otomatis ini terbukti ketunggalannya. Berarti kalau kita lihat dari bukti 1 dan bukti 2, ketunggalan yang dimaksud adalah bentuk nilai konstans. Kalau di contoh ini, nilai konstansa yang 2K tambah 1 ini tidak bisa diganti dengan bentuk lain. Mungkin dengan 2K tambah 2, atau 2L tambah 3, atau setengah K tambah 1, misalkan seperti itu. Itu tidak akan bisa terjadi. Hanya bisa melakukan bentuknya seperti ini, 2K tambah 1. Hal itu juga sama dengan yang si B ini. Ya. Mau dimisahkan dengan angka lain pun juga tidak bisa. Pasti dia akan menganggap bahwa nilai K dan M itu harus sama. Harus satu nilai. Tidak bisa dengan bentuk yang lain. Kalau teman-teman masih bingung tentang bagian KB1, nanti bisa share di grup ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir, mungkin saya ingin kebut sebenarnya yang induksi matematika. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di grup. Jadi induksi matematika dilakukan dua langkah.
diberikan sebuah rumus Sn yang berlaku untuk setiap n elemen n, bilangan asli. Periksa apakah n sama dengan 1 atau S1 berlaku. Lalu misalkan n sama dengan k, maka sis SK ini berlaku. Tunjukkan bahwa n sama dengan k tambah 1 juga S dalam kurung k tambah 1 juga berlaku. Contoh, buktikan bahwa bilangan 4 pangkat n minus 1 habis dibagi 3. Maka kalian harus pembuktian yang sisatunya. Untuk n sama dengan 1 diperoleh 4 pangkat 1 kurang 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Di mana 3 akan habis dibagi 3. Berarti sesuai. Pernyataan bahwa 4n minus 1 habis dibagi 3 itu akan berlaku untuk n sama dengan 1. Kenapa diambil n sama dengan 1? Karena n sama dengan 1 itu adalah batas bawahnya bilangan asli, betul? Bilangan asli kan dimulai dengan angka 1. Iya. Berarti si U1 atau A1-nya itu adalah 1. Betul. Nah, lalu kita langsungkan pembuktian untuk yang kedua. Misalkan n sama dengan k, berarti kita asumsi bahwa 4 pangkat k kurang 1 habis dibagi 3. Atau teman-teman bisa lihat bahwa kita misalkan 4k minus 1 sama dengan 3m. Nah, baru kita buat sebuah perhitungan untuk k tambah 1. Jika 4 pangkat k kurang 1 sama dengan 3m, apa yang terjadi kalau k-nya itu sama dengan k tambah 1? Berarti teman-teman bisa misalkan 4 pangkat k tambah 1 kurang 1, ya, ini sama dengan berarti 4k pangkat k dikali 4 kurang 1. Nah, kurang 1 ini kita bisa rubah seperti minus 4 tambah 3, betul? Sorry. Ya, betul. Ya enggak? Minus 4 tambah 3 sama dengan minus 1, kan? Berarti dari sini kita dapat yang bagian dari sini. Kita keluarkan angka 4-nya. 4k kurang 1 tambah 3. 4 pangkat k. Sorry. 4 pangkat k. Nah, ingat 4 pangkat k kurang 1 itu adalah 3m. Maka di sini dikatakan 4 dalam kurung 3m tambah 3. Atau ini sama dengan 3 kali 4 kali m tambah 3. Kita keluarin 3-nya. 3 dalam kurung 4m tambah 1. Katakanlah ini sebuah bilangan sama seperti tadi kan di sini m bilangan asli. Maka katakan ini adalah sebuah bilangan lain p, di mana p juga bilangan asli. Setiap bilangan asli dikali 3, otomatis dia selalu bilangan yang habis dibagi 3. Otomatis 4 pangkat k tambah 1 minus 1 juga habis dibagi 3, terbukti. Seperti itu, teman-teman. Karena 4 pangkat k tambah 1 minus 3 habis dibagi 3, untuk n sama dengan k tambah 1, maka 4 pangkat n minus 1 habis juga dibagi 3 untuk semua nilai n bilangan asli. Contoh-contoh yang lain sudah diterapkan di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Lalu ada yang sistem rekursi. Sorry ya, saya agak ngebut ya, dan mungkin agak sedikit extend, tapi saya ingin menyelesaikan modul 9 ini. Contoh rekursi di sini adalah kita lihat Amir menyimpan uang di bank sebanyak 1 juta. Amir memperoleh bunga setiap 5% setiap tahun. Apabila dengan asumsi bunganya tidak dipotong pajak, dan jumlah uang awalnya 1 juta, maka kita mengetahui jumlah uang Amir setiap tahunnya seperti ini. T1 sama dengan T0 ditambah 0,05 T0.
Untuk T2, T1 ditambah 0,05 T1, dan seterusnya. Jadi dikatakan bahwa rumusan Tn sama dengan Tn minus 1 ditambah 0,05 kali Tn minus 1. Dengan N lebih besar dari 1, atau sama saja N itu bilangan asli. Nah, ini yang dikatakan sebagai rekursi. Contohnya, ada barisan AN dengan AN sama dengan 2 pangkat N. Untuk N sama dengan 1, 2, 3. Berarti barisan yang tercipta adalah di sini adalah pangkat 2, kan? Betul, teman-teman. Yang akan muncul. Dengan N dimulai dari angka 1. 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Di sini bisa dikatakan rekursif jika A pangkat N tambah 1 itu akan menghasilkan 2 kali A pangkat N. Tentu saja, kalau misalkan kita masukkan 2 pangkat N tambah 1, itu berarti kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 2, betul? 2 pangkat N itu adalah si AN itu sendiri, berarti sama dengan 2 kali AN. Bisa dilihat seperti ini juga bentukannya. Di sini terdefinisi bahwa AN sama dengan 2 pangkat N disebut rumus eksplisif, sedangkan A pangkat N tambah 1 sama dengan 2AN itu disebut dengan rumus rekursi. Jadi yang dilihat itu yang N tambah 1-nya. Contoh lain. AN sama dengan 2 pangkat N. AN, tentukan rumus rekursi untuk barisan dengan rumus eksplisit. Suku-suku AN sama dengan N kuadrat, dengan A1 sama dengan 1. Karena AN sama dengan N kuadrat, maka AN tambah 1 sama dengan N tambah 1 kuadrat. Dijabarin jadinya N kuadrat tambah 2N tambah 1. Ingat, N kuadrat adalah AN. Maka AN tambah 2N tambah 1. Itu rumus rekursinya. Ya. Lalu kita periksa. Untuk N sama dengan 1, maka A2 sama dengan A1 ditambah 2 kali 1 tambah 1. Itu sama dengan 2 kuadrat. A3 juga sama, A4 juga sama. Maka dari sini akan terbentuk pola di mana AN tambah 1 akan menghasilkan AN ditambah 2N tambah 1 akan menghasilkan yang namanya N tambah 1 kuadrat, teman-teman. Misalkan N di sini 1, berarti dia akan muncul jadinya 1 tambah 1 kuadrat. Kalau N sama dengan 2, akan muncul 2 tambah 1 kuadrat. Kalau 3, 3 tambah 1 kuadrat. Seperti itu. Maka akan muncul sifat rumus rekursinya. Seperti itu. Beberapa soal ada di sini. Jadi teman-teman bisa pelajari. Ada juga barisan rekursi tidak tunggal tetapi sangat bergantung dari nilai awal yang diberikan. Diketahui rumus rekursi Sn tambah 1 sama dengan Sn ditambah 2n minus 1 untuk n elemen bilangan asli. Tentukan 6 suku pertama barisan apabila S1 sama dengan 1, S1 sama dengan 2. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya rumus ini dengan S1 sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka S2 2. N2 berarti S3 5. Dan seterusnya. Jadi teman-teman akan dapat 1, 2, 5, 10, 17, 26. Sn di sini hampir mirip jadi AN jatuhnya ya. Urutannya. Seperti itu. Oke, itulah modul 9. Ada yang mau dibahas teman-teman? Sebenarnya udah extend 5 menit sih. Tapi saya beri kebebasan kepada teman-teman.
Mungkin penjelasan modul 9 agak sedikit cepat ya. Cuman prinsip tadi mengenai pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, kontradiktif, tadi kita sudah sedikit singgung panjang. Paling nanti yang agak membingungkan rekursif, tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak dibahas di UAS nanti. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Coba diasah lagi untuk belajar logika matematikanya, teman-teman bisa baca lagi buku-buku SD, SMP, yang mungkin penjelasannya lebih sederhana ketimbang harus mengecek yang penjelasan buku kampus. Dan ya, jangan segan untuk bertanya juga, ya. Itu dari saya. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Jikalau teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa post di grup. Untuk kegiatan Zoom Study, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih semuanya kembali. Tetap semangat, semoga bisa lancar mengerjakan sisa tugas yang ada dan UAS nanti di 2 minggu ke depan. Dan tetap nanti berkomunikasi saja via grup ya. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dadah.